Kejadian ini sebelumnya pernah terjadi di tahun 1918 kalau saya nggak salah ingat. Jadi dulu-dulunya sudah pernah terjadi kejadian seperti ini. Oke. Yang kejadian sama persis, Mm-mm. yang mengakibatkan jalan kita di ruas Padang Panjang Sicicin ini sama seperti tahun ini. Bahkan tahun tersebut waktu kejadian jembatan kereta api itu hanyut. Jadi ini setelah kurang lebih periode 100 tahun Mm-mm. terjadi lagi. Kembali lagi bersama Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningdia, dan sudah hadir bersama kita Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat, Bapak Masudi. Bapak Masudi, di episode yang pertama kita udah banyak ngobrol soal Sumatera Barat ini yang ternyata penuh dengan titik-titik rawan bencana. Tapi mungkin satu yang paling diingat sama Pak Masudi adalah yang terakhir terjadi Mei lalu ya Pak ya. Betul. Lembah Anai, di mana kemudian dampaknya terutama ketika kita berbicara tentang kerusakan jalan, akses yang terputus, itu butuh luar biasa usaha yang harus dilakukan gitu kan Pak. Tapi mungkin kalau kita ingin diceritakan dulu, Bapak kan di lokasi banget kan waktu itu kan Pak ya. Kita mau tahu nih Pak, seperti apa kejadiannya waktu itu dan kok bisa terjadi bencana sedahsyat itu Pak di Lembah Anai itu? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya bercerita dulu tentang di mana itu kawasan Lembah Anai. Lembah Anai ini berada di ruas jalan Padang Panjang Sicincin. Jadi Lembah Anai ini terletak di antara 3 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Lembah Anai ini di bawah ketiga gunung ini. Jadi pada tanggal 11 Mei tahun 2024 kemarin terjadi banjir bandang, lahar dingin, dan tanah longsor di 6 kabupaten kota di Provinsi Sumatera, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam. Jadi akibat daripada intensitas hujan yang sangat tinggi, sebelum tanggal 11 Mei itu hujan secara terus-menerus kurang lebih sekitar 5 hari. Hujan terus-menerus, ini puncaknya pada tanggal 11 Mei. Pada tanggal 11 Mei ini puncaknya terjadilah bencana banjir bandang lahar dingin ini. Adapun penyebab utama kenapa sampai jalan kita di sini rusak, sempat putus, karena sebelumnya terjadi erupsi Gunung Merapi. Jadi pada Gunung Merapi ini lahar dingin itu tertahan di Gunung Merapi. Pada saat hujan, lahar dingin yang masih mengendap di Gunung Merapi ini didorong oleh air hujan turun ke bawah. Kemudian atas sumbangan air dari Gunung Tandike dan Gunung Singgalang menambah cepat dorongan lahar-lahar dingin yang berupa batuan maupun pohonan ini turun ke bawah sehingga sampai ke Lembah Anai. Jadi Lembah Anai ini dalam radius 6 km rusak parah, dan ada 2 titik longsor jalan kita yang putus. Pak, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya termasuk saya ya Pak ya. Ini kan bencana yang begitu dahsyat. Kenapa bisa terjadi begitu luar biasanya ya Pak ya? Apakah memang anomali intensitas hujan saat itu, atau apa nih Pak faktor-faktor yang membuat akhirnya waktu itu berdasarkan evaluasi setelahnya mungkin ya kan Pak, apa yang membuat itu bisa menjadi sedahsyat itu ya Pak ya? Kejadian ini sebelumnya pernah terjadi di tahun 1918 kalau saya nggak salah ingat. Jadi dulu-dulunya sudah pernah terjadi kejadian seperti ini. Oke. Yang kejadian sama persis, yang mengakibatkan jalan kita di ruas Padang Panjang Sicicin ini sama seperti tahun ini. Bahkan tahun tersebut waktu kejadian jembatan kereta api itu hanyut. Sampai jembatan kereta hanyut. Jadi ini setelah kurang lebih periode 100 tahun terjadi lagi. Iya.
Itu informasi yang kita dapat. Jadi kalau menurut analisa kami sebetulnya kejadian ini akibat daripada erupsi dari gunung berapi ini yang mengeluarkan lahar dingin. Kalau sekedar air saja berkemungkinan jalan kita tidak akan sampai separah itu. Betul. Tapi karena ada lahar dingin dan didorong oleh air dari 3 gunung menyebabkan kecepatannya bertambah. Jadi jalan kita terdorong. Ini jalan kita ini bersisian dengan sungai. Bersisian dengan sungai. Jadi air lewat sungai mendorong jalan kita. Akhirnya terjadi erosi penggerusan pada dasar sungai. Itu yang menyebabkan jalan kita amblas. Itu yang menyebabkan jalan kita amblas. Jadi faktornya banyak sebetulnya ya Pak Banyak ya. sekali. Dari erupsi gunung, kemudian memang hujannya juga intensitasnya lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tinggi. Akibatnya dampaknya bisa sedahsyat itu. Betul. Yang saya paling ingat adalah Lembah Anai ini, karena saya udah lama pernah Pak ke Padang, kemudian melewati jalur ini mau ke Bukit Tinggi, ya kan Pak? Ya. Saya ingat sekali itu adalah salah satu tempat paling indah yang pernah saya lewatin, karena di sana kita bisa lihat air terjun itu bener-bener di pinggir jalan. Biasanya kan kalau air terjun itu effortnya luar biasa ya Pak, masuk hutan, naik-naik. Yeah. Ini kita bisa lihat air terjun seindah itu tepat di pinggir jalan. Bahkan kita bisa melipir dulu, menikmati keindahan dulu, alam sekitar gitu kan Pak. Kondisinya sekarang seperti apa Pak? Kalau boleh diceritain, atau ketika Bapak sampai sana waktu itu kondisinya seperti apa dan sampai sekarang masih seperti apa? Kalau air terjun ini kami menyebutnya di sini air terjun Lembah Anai. Di posisi Lembah Anainya di air terjunnya masih seperti dulu, tapi di daerah sekitarnya terjadi bencana. Contoh di depan air terjun Lembah Anai ini ada kafe, tempat minum-minum. Itu namanya Kafe Sekapa. Kafe Sekapa itu hilang tanpa bekas. Rata gitu Pak? Rata dengan tanah. Pada saat kejadian kami ke lokasi tersebut, kafe ini jangankan bentuknya, tiangnya pun tidak ada sekali, tidak ada sama sekali. Bekas-bekas bangunannya pun tidak ada sekali. Bersih daerah itu. Daerah itu bersih, tidak ada bekas-bekas bahwa tanda-tanda di situ pernah ada kafe. Jadi datar dengan tanah. Di depan Lembah Anai ini sekitar 200 meter jalan kita putus. Sampai sebegitu dampaknya ternyata ya Pak ya. Betul sekali. Bahkan akses Jadi internet mungkin putus. saya cerita sedikit di Lembah Anai ini kan terletak di ruas padang panjang Cicincin. Pada saat kejadian bencana itu kurang lebih dalam radius 6 km jalan kita mengalami kerusakan. Kerusakan ini ada 16 titik kerusakan. Di antara 16 titik ini 2 titik badan jalan putus total. Dan 11 titik separuh badan jalan kita longsor, dan 3 longsoran bahu jalan dan lereng. Jadi sebegitu luar biasanya ya Pak ya, memutus jalan. Berapa lama waktu itu Pak akhirnya itu benar-benar terputus total Pak? Jadi kejadian ini terjadi tanggal 11 Mei. 11 Mei jalan ini kita tutup total. Kemudian kita perbaiki dalam waktu 69 hari, yaitu tepatnya di tanggal 21 Juli, jalan ini kita buka lagi untuk umum. Tapi ini kondisi belum jalan ini kondisi belum kembali seperti semula. Hanya untuk operasional, untuk fungsional dan operasional alat-alat kita lewat. Jadi setelah 21 Juli kita lakukan lagi pekerjaan untuk pemulihan agar jalan ini kembali seperti semula. Tapi di sini perlu kami tegaskan bahwa kita mengembalikan kondisi ini karena jalan ini berada di sisi sungai. Jadi kita mengembalikan seperti sebelum kejadian. Karena kita khawatirkan begini, pada saat kita membangun bersisian sungai jangan sampai jalan kita ini memakan area sungai. Karena pada saat jalan kita ini menggunakan penampang sungai, itu nanti akan timbul lagi permasalahan yang lain. Jadi itu berbahaya juga ya Pak ya. Betul. Pada saat kita mengurangi penampang sungai, mungkin ada bencana lain yang menunggu. Jadi
kami melakukan pembangunan itu mengembalikan seperti existing jalan lama, gitu, tanpa merubah, gitu. Iya. Tetap seperti sebelumnya. Iya. Mungkin kalau boleh didetailkan berarti Pak setelah bencana itu terjadi dampaknya ya Pak ya, itu berarti memutus akses jalan nasional berarti Pak. Betul sekali. Itu akses jalan mana saja Pak yang terputus karena kan itu jalur utama ya Pak, pergerakan orang, pergerakan barang, dan berarti itu memutus perjalanan yang menghubungkan dari daerah mana ke mana saja Pak. Jadi ruas Padang Panjang Sicin ini adalah bagian dari ruas jalan nasional Padang Bukit Tinggi yang merupakan salah satu jalur transportasi utama penghubung wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan berbagai daerah di sekitarnya. Jalan ini memainkan peranan penting dalam perekonomian lokal dengan memfasilitasi pergerakan barang dan orang antara pusat-pusat ekonomi. Diperkirakan oleh Pemda setempat, dengan terputusnya ruas jalan ini, Pemda Provinsi Sumatera Barat mengalami kerugian sekitar 50 miliar per hari. Wow, ini dampaknya memang sampai seluas itu sih ya Pak ya. Betul, jadi pada saat jalan ini terputus, jalan ini kita tutup total kurang lebih sekitar 71 hari sejak kejadian. Sejak kejadian bencana tidak ada kendaraan yang bisa lewat di situ. Yeah. Kurang lebih 71 hari, jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Bina Marga, bisa dibayangkan 71 dikali 50 miliar. Yeah. Berapa? Sekitar 3, sekian triliun kerugian Provinsi Sumbar selama jalan ini terputus. Itu berarti kalau untuk ke daerah tujuan masing-masing harus memutar jalan atau gimana ya Pak? Jadi harus kemana ya Pak? Melewati jalur alternatif, jalur ada. provinsi dan juga jalan provinsi dan juga jalan kabupaten. Tapi dengan memutar ini waktunya jadi berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat, dan juga jalan yang dilewati jalan provinsi maupun jalan kabupaten ini itu kan bukan jalan nasional, bukan standar nasional. Artinya jalan itu belum mampu untuk melayani lalu lintas yang berat, lalu lintas yang padat seperti jalan nasional kita. Banyak sekali keluhan-keluhan dari pengguna jalan kita dengan kondisi itu. Jadi mereka seperti jalur alternatif, yaitu Padang Luar, Malala, Sicincin. Di sini kan jalannya belum 7 meter, artinya di situ truk besar, kendaraan berat lewat di situ, ketemulah mereka di tengah-tengah. Akhirnya di jalan provinsi ini bisa kita katakan saling mengunci. Nah, itu salah satu kendala di jalan alternatif ini. Berarti itu juga sebetulnya jadi kendala baru lagi ya Pak ya? Timbul masalah lagi untuk para pengguna jalan. Nah, tapi kalau kita berbicara soal kembali ke dampak longsor Lembah Anai tadi Pak, itu kan tim langsung bergerak ya Pak ya. Pak Masudi bersama tim langsung melakukan penanganan tanggap darurat supaya mobilitas bisa kembali berjalan Pak. Meskipun pasti nggak bisa langsung, tapi kalau misalnya waktu itu dihitung kira-kira butuh berapa lama Pak sampai kira-kira ya pelan-pelan berangsur berjalan semuanya kembali normal meskipun belum seperti sedia kala. Jadi di situ dalam waktu 69 hari, dari 69 hari ini kondisi ruas jalan Padang Panjang Sicin ini sudah bisa dilewati. Itu hanya penanganan darurat agar bisa dilewati. Namun untuk penanganan yang permanennya seperti sedia kala, seperti sebelum terjadi bencana, itu kita targetkan pada tanggal 31 Oktober 2024 bisa tuntas 100%. Jadi kalau dihitung sejak terjadi bencana, kurang lebih 170 hari kalender. Penanganan darurat yang dilakukan itu apa aja Pak? Jadi penanganan yang kita lakukan yang pertama sekali ini pada saat kejadian bencana, yang kita lakukan pertama adalah menutup jalan lalu lintas umum. Ini kita bekerja sama dengan pihak Pemda setempat, pihak kepolisian, Dinas Perhubungan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melewati ruas jalan tersebut. Dengan lewat radio, media sosial maupun lewat pengumuman-pengumuman. Dan juga pada saat kejadian itu kita memasang rambu-rambu peringatan dan juga safety lamp dan juga mengalihkan lalu lintas seperti yang tadi kami jelaskan ke jalur alternatif. Selanjutnya pada lokasi-lokasi yang terjadi longsor, tadi yang saya sampaikan ada 16 titik. Lokasi longsor ini kita lakukan penanganan pertama
kita pasang batu-batu boulder. Batu-batu boulder ini sebagai untuk pengunci timbunan kita. Selanjutnya kita lakukan penimbunan sehingga jalan ini harapan kita bisa dilewati gitu dengan lakukan penimbunan. Selanjutnya kita baru melakukan penanganan kembali struktur badan jalan dengan konstruksi solder file. Nah, ini saya ingin dapat cerita yang sifatnya lebih personal nih dari Pak Masudi ini. Ketika Bapak mendapati ada terjadinya bencana sedahsyat ini, gimana Pak? Maksudnya, apakah ini adalah salah satu tantangan terberat sepanjang karir misalnya, atau selama Bapak pernah menangani perbaikan atau pembangunan jalan? Gimana waktu itu Pak? Jadi yang terbayang di pikiran kami pada saat itu, bagaimana caranya agar jalan ini bisa segera tersambung, bisa segera dapat melayani lalu lintas. Sedangkan seperti yang kita ketahui berdasarkan survei yang dilakukan, lokasi ini kerusakannya sangat berat, sangat berat dan juga butuh peralatan-peralatan yang banyak dan juga SDM yang profesional. Kebetulan sekali di lokasi ini ada pekerjaan pembangunan jalan tol di Provinsi Sumbar. Jadi kami menghubungi teman-teman yang ada di tol. Pada saat itu di situ ada perusahaan HKI dan juga ada kontraktor lokal. Kami hubungi untuk membantu penanganan darurat di lokasi itu. Akhirnya teman-teman datang membawa alat-alat berat. Jadi dalam waktu singkat, dalam waktu 1 hari kita bisa menyiapkan saat itu kurang lebih sekitar 32 ekskavator. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan dalam waktu 1 hari kita harus menyiapkan 32 buah ekskavator agar jalan ini dapat tersambung secepatnya. Luar biasa ya Pak. Pertama kali terpikirkan adalah, lihat bencananya aja sih, kalau saya sih udah shock ya Pak ya, udah nggak tahu harus ngapain. Tapi yang terpikir yang pertama adalah bagaimana caranya supaya semua orang bisa lewat jalan ini dengan secepatnya lagi ya Pak ya. Wah, itu luar biasa sih Pak. Nah, kalau kita berbicara soal kedepannya Pak, berarti kan mungkin harus ada semacam langkah-langkah antisipasi lagi. Mungkin semacam pemeliharaan rutin atau pemeliharaan khususnya untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan di Lembah Anai dan sekitarnya. Mengingat kita tidak ingin bencana tidak ada yang tahu, tapi kita ingin ketika itu terjadi dampaknya tidak terlalu parah gitu Pak. Ini gimana Pak? Ada program-program khusus nggak Pak? Sebetulnya di BPJN Sumbar bukan hanya pada daerah-daerah bencana, setiap ruas jalan itu yang dilaksanakan oleh masing-masing PPK, setiap tahun kita sudah punya program preservasi jalan dan jembatan. Jadi walaupun daerah yang bukan rawan bencana selalu sudah kita programkan untuk pemeliharaan jalan maupun jembatan. Ini termasuk juga dengan daerah-daerah yang rawan dengan longsor, maupun daerah-daerah yang banjir. Jadi kita sudah ada program khusus, setiap tahun program ini selalu berjalan. Kalau yang khusus di Lembah Anai ini ada nggak Pak? Kalau di Lembah Anai ini programnya sama seperti yang sudah-sudah, namun karena di Lembah Anai ini kerusakannya khusus, jadi kita melakukan penanganan, yaitu penanganan dengan solder file. Solder file ini adalah dinding penahan tanah yang terdiri daripada rangkaian atau barisan bore file yang terbuat dari beton dan dilakukan pengecoran setempat dengan tujuan daripada solder file untuk menahan tanah pada badan jalan dan juga melindungi dari benturan-benturan karena jalan nasional kita berada bersisian dengan Sungai Batang Anai. Oke. Apakah sebelumnya itu memang di jalan existing yang sebelumnya itu memang belum dilakukan metode itu atau gimana Pak? Sebelumnya di lokasi di situ yang terjadi bencana ini ada perkuatan tanah, tapi masih dalam kategori perkuatan yang sederhana, tidak memperhitungkan dengan terjadinya banjir bandang bencana seperti sekarang ini. Betul. Jadi konstruksi kita sekarang ini kita sudah memperhitungkan seandainya terjadi lagi bencana,
yang seperti yang sudah terjadi, kemungkinan desain konstruksi kita ini akan mampu untuk menahannya. Jadi sudah semakin dimantapkan ya Pak Betul, ya. betul sekali. Progresnya sendiri sekarang seperti apa Pak untuk kembali menormalisasi jalur ini? Pelaksanaan pekerja kita sekarang ini kalau secara progres itu sudah di posisi 60%. Namun kalau melihat dari per titik, 8 titik sudah selesai dilaksanakan, solder file sudah selesai. Jadi ada sekitar dari 16 titik ini kita masih ada 4 titik yang menjadi PR kita untuk pekerjaan solder file. Namun kita optimis tanggal 31 Oktober ini 4 lokasi ini akan bisa kita tuntaskan. Jadi sudah semakin nyaman ya Pak ya orang-orang melewati jalur ini. Betul. Untuk penanganan jangka panjangnya ada nggak Pak? Selain misalnya metode-metode tadi, mungkin sebenarnya itu juga termasuk penanganan untuk jangka yang panjang ya Pak ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal teknologi khusus misalnya atau untuk penanganan lerengnya, itu ada nggak Pak? Betul sekali di sini di lokasi titik-titik yang terjadi bencana ini kita ada program khusus dengan teknologi khusus yang saat ini belum pernah kita gunakan. Untuk lereng yang tingginya lebih dari 8 meter, kita menggunakan geofoam. Geofoam ini adalah pengganti daripada timbunan. Geofoam ini terbuat dari bahan konstruksi ringan, yaitu dari polistirena expand. Jadi kami menyebutnya FPS. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa, geofoam ini seperti busa. Jadi itu ditanam atau gimana tuh Pak? Diposisikannya ada di lereng atau gimana? Posisinya di lereng. Oh gitu. Ya. Jadi bebannya ringan. Kalau kita menggunakan timbunan tanah, itu kan bebannya berat. Ya. Sedangkan geofoam ini ringan sekali. Ini fungsinya untuk apa Pak? Untuk menahan kita untuk keruntuhan? mengurangi daripada beban yang harus ditangani yang ditanggung oleh tanah dasar. Karena makin ringan itu kan jadi makin stabil. Betul. Faktor longsornya pasti akan sangat berkurang. Luar biasa, terima kasih banyak ya Pak Masudi atas kerja kerasnya dan juga beserta tim. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Tetap semangat terus dong Pak ya. Baik, Sobat Bina Marga, untuk yang ingin tahu terus tentang update perkembangan bangunan jalan dan juga jembatan, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @pupr_binamarga. Nah, nantikan terus episode terbaru Bincang Jalan dan Jembatan yang diupload setiap hari Senin dan juga Kamis, baik di YouTube channel ini maupun di Spotify. Waktunya saya dan Pak Masudi undur diri. Terima kasih banyak Pak Masudi. Tetap semangat menyambung negeri.